Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw dhalla wa azilla wa zalla wa adlima wa dhulama wa jahla yujala 'alayya. Rabbi zidni ilma wasi' li fi rizqi wa barik li bima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa 'azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdian bila mithal falakal hamdu walakal minna walakas syarafu ala kulli hal wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatuddin hafizakumullah, saudaraku mitra muslim yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Rabbul Alamin dengan lisan selalu berucap hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga ucapan salam dan salawat kita kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku ikhwatuddin hafizakumullah, sekedar mengingatkan kajian kita 2 pekan yang lalu tentang anak dalam bincang Al-Quran, anak yang diungkap oleh Al-Quran, model-model anak di dalam Al-Quran, dan bagaimana kita mendidik anak di dalam Al-Quran. Itu saya mengambil spirit motivasi dari, ingat ya surat apa kemarin, yaitu Toha ayat 132, surat Toha ayat 132. Di situ Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal akibatu lit-taqwa. Kata Allah Rabbul Alamin, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, perintahkan ahlaka. Ahlak ini diartikan adalah keluarga ya, dan di dalam keluarga ada anak. Wa'mur ahlaka, perintahkan keluargamu, anakmu, bis-salati, untuk selalu menegakkan salat. Wastabir 'alaiha, memerintahkan anak untuk dididik dalam konteks keagamaan, dalam konteks ibadah. Itu bukan perkara yang mudah, Mas Ragam mitra muslim. Itu berat ya, ya. Apalagi situasi kondisi di era milenial ini ya, ada medsos, ada macam-macam yang berbeda dengan masa-masa yang lalu, sehingga godaannya lebih kuat terhadap anak kita untuk agak susah atau beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Sehingga Masya Allah, ayat ini memberikan spirit motivasi kepada kita orang tua untuk sabar. Dan sabarnya bukan isbir, kemarin kita bahas ya, di situ ada tambahan tok, mitra muslim hafizakumullah, wastabir ya kan, mestinya wasbir 'alaiha, sabarlah dalam membimbing anak-anak kita, mestinya begitu ya. Tapi ternyata di sini Al-Quran tidak menggunakan diksi isbir, tapi Al-Quran menggunakan diksi wastabir, gitu kan ya. Wastabir, apa wastabir di situ? Wastabir di situ ya sungguh-sungguh bersabar. 'Alaiha, tingkat tinggi, ala. Jadi sabarnya bukan tingkat biasa-biasa standar saja masyarakat, tapi sabarnya itu kalau bisa sudah tingkat bahasa kita tingkat dewa, gitu kan ya, super excellent kan. Ada sabar standar ngempet ya kan ya, kemudian sabar yang kedua medium, yaitu nerimo ya. Nerimo ya. Lebih tinggi lagi dari apa ya, mensyukuri musibah, disyukurin. Ono anak kaya ya apa bandele ya syukurin jenenge anak, itu kan ya.
Kita tidak pernah tahu bagaimana masa depan anak. Kan begitu kemarin kita bahas ya. Tugas kita hanya mendidik, bukan membentuk masa depan anak. Tugas kita mendidik pribadi anak menjadi lebih baik. Tapi bagaimana nanti pribadi anak itu terkait dengan masa depan bukan urusan kita. Jadi kita jangan khawatir. Itulah kata Allah tadi di spirit ayat 132 surat Thaha, kan disitu Allah menyatakan la nas'aluka rizqa. Kami enggak minta kepada kalian rezeki. Nahnu narzuquka. Kami yang memberi rezeki kepada Anda. Kami yang memberi rezeki kepada kalian, anak-anak. Kami yang membentuk masa depan anak yang memiliki rezeki yang hebat atau yang tidak. Itu kami, kata Allah. Tugasmu adalah wastabir 'alaiha wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Tugasmu adalah menegakkan ibadah di keluarga tersebut, wastabir 'alaiha, dan sabar. Wal 'aqibatu littaqwa. Efek nanti daripada itu semua luar biasa bagi orang-orang yang bertakwa. So, saudaraku akhwati dinna fizakumullah, jadi memang bicara tentang anak ini kan memang pusing kadang-kadang ya. Bukan kadang-kadang, sering pusing kita sama anak-anak ini kan ya. Kadang-kadang kita melihat orang lain anaknya kok pintar-pintar, saleh-saleh gitu kan. Nggak ngelihat bahwa bagaimana membentuk anak yang kayak begitu juga berpeluh-peluh gitu kan, bercapek-capek itu kan, berpusing-pusing juga itu. Semua keluarga pasti mengalami kepusingan dalam ngurusin anak terutama ini kan. Karena itu di dalam Al-Qur'an itu kita bagi ya, ada model-model anak itu. Yang pertama kemarin udah sempat kita bahas ya Mas Raga, yaitu adalah anak fitnah gitu kan. Anak fitnah di sini maksudnya adalah anak ujian gitu. Ini berdasarkan firman Allah surat At-Taghabun ayat 15, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Ingat ya, kata Allah, ketahuilah kalian sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian. Jadi langsung dari harta anak. Jadi kecintaan seseorang kepada anak itu seperti kecintaan seorang kepada duit, Mas. Jadi ngapunten, istri, suami nomor sekian. Nomor 1, nomor 2 atau nomor 1 itu ya duit, anak, duit, anak. Begitu tuh. Orang kalau sudah merasakan punya anak ya. Kalau yang belum ya mungkin yang nomor 1 ya pasangan hidup ya kan, atau orang tua itu kan. Tapi di sini Allah ingatkan innama amwalukum wa auladukum fitnatun. Itu ujian kalian, hati-hati. Ujian terberat maksudnya. Semua ujian, istri juga ujian, adanya suami juga ujian itu kan, adanya tetangga juga ujian, semua ujian Mas Raga, mitra muslim hafizahumullah. Tapi ujian terberat itu saudaraku ikhwati dinna hafizahumullah adalah anak dan duit, anak dan harta itu kan ya, kekayaan itu ujian terberat. Kalau kita bisa melampaui itu anak dalam konteks ujian bagi kita, Allah menyatakan wa anallaha 'indahu ajrun 'azim. Ingatlah di sisi Allah itu pahalanya gede banget. Ajrun azim. Bukan sekedar ajrun katsir, tapi ajrun azim, yaitu pahala balasan yang luar biasa hebatnya, luar biasa agungnya di sisi Allah Rabbul Alamin. Nah, ujian ini kan ada ujian senang dan ujian susah ya Mas Raga ya. Senang nih anak pintar, sehat, itu kan senang ujian itu kan ya. Susah kalau anak loro-loroan, yang bandel, yang susahnya. Ya harus dilampaui semua. Kalau susah ya sabar, wastabir 'alaiha. Kalau diuji dengan anak yang menyenangkan, tetap wastabir 'alaiha. Cuman yang kedua, jangan sampai lahun, jangan sampai lalai. Kalau sabar dalam konteks kesusahan, ya kan, itu tidak pernah lalai Mas. Biasanya orang itu kalau dalam kondisi kesusahan malah lebih mendekat kepada Allah. Biasanya seperti itu, ya enggak? Nek wayai anak-anak kabeh ujian baru sholat malam, baru poso Senin Kamis. Tapi nek wis mari ujian pemane keterima lali sholat malamnya kan begitu kan. Makanya jangan salah kalau selalu diberi ujian sama Allah. Supaya apa? Supaya mendekat kepada Allah tuh. Jadi dari kamu kalau dikasih senang malah jauh, ya tak kasih susah, dekat kan begitu kan. Makanya ayo saudaraku, ujian apapun, fitnatul khair wa fitnatus syarr, ujian yang baik dan ujian yang buruk ya tetap kita hadapi wastabir 'alaiha dengan sabar. Cuman kalau yang baik ini ketambahan Mas Raga, kemarin sudah kita bahas ya di surat Al-Munafiqun ayat 9 itu kan ya.
Ujian yang baik, anak sehat, anak pinter, anak cakep, itu kan suaranya indah, waduh cerdas dan sebagainya. Itu Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Jadi Allah bilang kepada kita, hai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta-hartamu dan anak-anakmu itu melalaikan kalian dari ingat kepada Allah. Jadi kalau toh kita punya anak anak pinter ya, bukan anak soleh nanti qurratu ayun tuh. Anak pinter, cerdas, wis pokoknya fisik bagus ya, luar biasa, menyenangkan lah ya, ngelihatnya juga menyenangkan itu kan ya, dengarkan anak ini juga menyenangkan itu kan ya. Tidak boleh Allahu an zikrillah. Jangan sampai kita lalai dari zikir dan mengingat kepada Allah Rabbul Alamin. Kalau dipuji-puji orang itu ya langsung Masya Allah. Makanya ngapunten, kenapa ada penyakit ain mas? Penyakit ain itu kadang-kadang kita memuji-muji anak itu tidak berzikir kepada Allah. Cantiknya, aduh gemesnya anak ini, lucu banget itu. Hati-hati itu. Nanti bisa ucapan-ucapan yang gitu bisa tembus si anak itu, bisa kena penyakit ain, anak itu bisa jadi bermasalah. Ya gimana caranya ya? Masya Allah, luar biasa, alhamdulillah begitu. Jadi ucapin kalimat-kalimat Allah ketika memuji anak seperti itu. Yang penting jangan sampai lalai kepada Allah. Yang kedua, ini anak itu saudaraku ikhwatadina fidzakumullah. Kemarin sempat ditanya ya 2 minggu yang lalu oleh Pak Sodikun kan ya. Jadi anak itu kalau sampai gagal dalam model anak pertama Mas Raga, yaitu gagal dalam ujian, gagal dalam menghadapi fitnah anak ya, fitnatul khair maupun fitnatul syarr, baik anak yang soleh, anak yang baik maupun anak yang tidak baik gitu. Dalam konteks anak yang bandel yang ujiannya itu memberatkan orang tua misalnya, itu gagal gitu kan. Maka kemungkinan besar itu biasanya kalau gagal itu kan pendidikannya juga gagal. Maka itu akan memunculkan model anak yang kedua. Ini yang na'udzubillah min dzalik, yaitu anak yang bisa menjadi musuh bagi kedua orang tuanya. Hati-hati ini. Anak yang bisa menjadi musuh kepada kedua orang tuanya. Di At-Taghabun ayat 14 Allah juga mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa tawfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kata Allah Rabbul Alamin, hai orang yang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya sebagian daripada pasangan hidup kalian, wa auladikum, dan sebagian daripada, enggak semua ya, anak-anak kalian itu bisa menjadi musuh atas kalian ketika sudah menyangkut syariat gitu kan. Jadi musuh. Ya, misalnya jadi musuh ini jangan dipahamin sekedar durhaka saja ya. Durhaka itu puncak musuh seorang anak kepada orang tua itu durhaka. Jadi misalnya seperti anak nggak mau pakai jilbab, ngapunten, itu sudah masuk kategori musuh, meskipun belum sampai tingkat durhaka kepada orang tua. Kecuali sampai kemudian membantah dengan suara yang keras dan lain sebagainya, itu bisa jadi durhaka kepada orang tua. Tapi sambil ngerengek-ngerengek nggak mau dengan pakai jilbab, padahal sudah balik, ya nggak maksudnya. Ya malah seneng pakai you can see everything anymore misalnya. Ya padahal udah balik gitu, udah mahasiswi atau udah SMU ya, SMU udah balik, atau SMP kelas 3 udah balik gitu kan ya. Kok masih kayak begitu? Itu sudah jadi musuh itu. Misalnya mau pengajian, terus anak malah ngejak jalan-jalan. Udah mah, ayo kita ini lama nggak jalan-jalan, udah pandemi, kok ngaji terus aja misalnya. Hati-hati, itu anak yang sudah kayak begitu tuh model musuh kalau tidak diberi pengertian. Makanya saudaraku ikhwatadina fidzakumullah, surat At-Taghabun ayat 14 ini terkait dengan para sahabat-sahabat Nabi yang enggan untuk berjihad fisabilillah karena rengean anak dan istrinya. Rengean anak dan istrinya. Kenapa kau berjihad? Kita tinggal, ini baru kemarin kita tinggal, sekarang tinggal lagi deh. Nah sama Allah diingatkan, hei ingat ya, sesungguhnya anak istri-istrimu atau pasangan hidupmu dan anak-anakmu bisa jadi musuh. Jadi anak itu jadi musuh ketika sang anak itu keluarganya itu dari menegakkan syariat. Itu bisa jadi musuh itu. Mungkin anak itu sayang, makanya tadi saya bilang agak berbeda dengan durhaka. Kalau durhaka itu sudah nggak ada, udah benci kepada orang tuanya, ya, udah nggak ada sayang,
udah benar-benar musuh lah dengan orang tua. Tapi musuh secara maknawi itu bukan karena kebencian kepada orang tuanya, tapi nggak ingin orang tuanya itu melakukan perbuatan yang bajik, perbuatan fisabilillah, perbuatan untuk menegakkan ibadah kepada Allah. Dia nggak ingin misalnya di keluarga itu, dia menentang misalnya begitu. Ini musuh. Mungkin tidak durhaka karena dia masih sayang, masih membantu orang tua dan sebagainya. Tapi melarang orang tua untuk beribadah, melarang orang tua untuk datang ke masjid, melarang orang tua untuk ngaji, ya melarang itu juga termasuk dirinya sendiri yang dilarang gitu. Maka ini musuh. So kalau kita punya kasus kayak begitu itu, saudaraku ikhwatadina fidzakumullah, maka solusi utamanya ya pendidikan, saudara. Ya nanti akan saya bahas di akhir-akhir. Yang ketiga, terakhir nih saudara ikhwatadina fidzakumullah, yang disebut oleh Al-Quran ada istilah namanya qurrata a'yun. Qurrah itu kan itu tetesan embun, qurrah itu kan menyejukkan. A'yun itu jamak dari kata ain, mata, menyejukkan mata. Orang kalau mata sejuk di mata itu biasanya adem di hati. Maka kadang-kadang diterjemahkan menyejukkan jiwa itu ya. Anak yang menyejukkan jiwa itu maksudnya menyejukkan jiwa keberimanan kita. Nah inilah yang disebut dengan anak yang soleh. Jadi qurrata a'yun itu adalah anak-anak yang soleh, yang yad'u lahu, yang berdoa untuk kedua orang tuanya, yang selalu berbuat kebajikan untuk kedua orang tuanya. Makanya saudaraku ikhwatadina fidzakumullah, anak yang soleh ini adalah anak yang kepada orang tuanya ini baktinya luar biasa, Mas. Karena beranggapan bahwa sehebat apapun kebajikan yang diberikan oleh anak itu kepada orang tua, belum nyampe satu hela nafas balasan kepada orang tua, karena orang tua telah melahirkan kita. Jadi memang anak-anak model kayak begini luar biasa kesalehannya. Bukan karena hafal Al-Quran saja, hafid, bukan. Ada hafid tapi kemudian ya tingkah laku adabnya misalnya dengan orang tua nggak benar misalnya, nah, itu masih belum qurrata a'yun gitu kan. Ada yang tidak hafid ya bisa ngaji Quran tapi masya Allah luar biasa. Makanya al-adab fauqal ilmi itu penting. Adab itu di atas segalanya itu penting, Mas. Jadi inti qurrata a'yun itu di adab. Orang itu, anak itu kalau ke orang tua itu adabnya itu bagus banget, wah itu menyejukkan hati, Mas. Nah di antara adab anak itu adalah bagaimana anak itu di saat tidak bersama orang tua tetap seolah bersama orang tua. Maksudnya gimana, Ustaz? Doa. Jadi anak yang soleh itu anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Coba, sejuk gak jiwa Anda mitra muslim ketika Anda ngelewat di depan kamarnya anak Anda itu berdoanya begini, Rabbi ufirli wali walidayya Rabbi rahmuma kama rabbayani shaghira. Doa itu singkat, Mas, sejuk banget doa. Tapi masya Allah luar biasa. Makanya kalau orang konsultasi sama saya, apa yang harus saya lakukan untuk orang tua saya? Udah doa aja yang banyak. Rabbi firli wali walidayya Rabbi rahmuma kama rabbayani shaghira. Jangan hanya sekedar setiap sholat saja, jangan. Kalau sekedar setiap sholat saja berarti berapa kali itu? 5 kali itu. Kalau sholatnya 5 waktu, 5 kali. Apa itu? Setiap saat. Seperti Anda wiritan itu kan setiap saat, anytime. Maka jadikan doa itu wiritan. Rabbi firli wali walidayya Rabbi rahmuma kama rabbayani shaghira. Itu indah banget, saudara. Nah pertanyaannya gimana Pak Ustadz bisa memilih anak yang qurrah a'yun? Ya sebelum saya membahas tentang bagaimana caranya, saya ingin membagi anak itu ada 3 macam. Dari aspek umur ya, dari aspek umur. Ada anak kecil yang qoblal mumayyiz, sebelum mumayyiz. Ada anak kecil yang masuk kategori mumayyiz, dan ada anak yang sudah balik. Kalau yang belum mumayyiz itu antara 0 sampai 7 tahun, itu belum mumayyiz. Antara 0 sampai 7 tahun itu belum mumayyiz. Nah, model anak yang kayak begini ini, saudaraku ikhwatadina fidzakumullah, cara mendidiknya itu karena 0 sampai 7 tahun ya. Cara mendidiknya itu adalah perbanyak memperdengarkan kalimat-kalimat thayyibah.
pada masa-masa anak kayak begini. Itulah kenapa Rasulullah Muhammad SAW ketika Sayyidina Hasan bin Ali bin Abdul Muttalib itu lahir, itu yang pertama didengarkan adalah azan di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri. Meskipun hadis ini masih diperdebatkan oleh para ulama, tapi seingat saya sudah dibahas oleh guru kita Ustadz Soleh Drehem di Tarbiyatul Aulad ya, Dr. Nasih Ulwan. Saya juga pernah membahas itu di sebuah majelis Tarbiyatul Aulad, itu membahas seorang dokter itu membahas bahwa itu hadis itu bisa dipakai, dan hadis itu hasan, ya kan. Jadi intinya begini, kita nggak usah debat tentang derajat hadis itu karena kita tidak di bidang itu. Kita memotivasi saja bahwa jangan sampai di usia-usia 0 sampai 7 tahun ini kalimat-kalimat sayyi'ah itu masuk ke telinga anak-anak kita. Kalimat kasar, ambil gendong anak, murang-muring, ambil bojone sambil ngomong, mohon maaf ya, ngomong tuh, bapak ini kurang ajar, masuk ini, masuk, anak itu masuk, usia 0 sampai 7 tahun itu namanya mumayyiz, qoblal mumayyiz, qobla tamyiz, itu anak yang belum mumayyiz. Ini cara mendidik seperti itu, lembut sekali gitu kan, kalimat-kalimat itu harus baik gitu kan. Nggak harus kalimat Arabik gitu kan, nggak harus kalimat kalam-kalam Allah itu atau kalam Nabi Muhammad, kalam-kalam yang baik dari kalam bahasa ibu gitu kan, yang lembut itu bisa membentuk karakter anak. Yang kedua, anak mumayyiz. Yang mumayyiz ini antara usia 7 sampai balik, 7 sampai balik, sampai 10 tahun, antara 7 sampai 10 tahun. Anak model kayak begini ini kan secara syariat belum mukallaf mas, belum bisa diberi beban syariat. Tapi kita harus memberi teladan. Ngapunten, mohon maaf ibu-ibu jangan telanjang di hadapan anak-anak yang sudah mumayyiz. Kan ada yang tanya saya, Ustadz saya mandiin anak bareng gitu kan ya. Anak saya umur 8-9 tahun gitu kan ya. Berarti SD ya, SD kelas 1 kelas 2 itu kan ya. Ya memang sama-sama perempuan gitu kan ya. Si anak juga gadis gitu kan ya. Ya saya bilang jangan bun, gitu. Jangan bun. Karena anak-anak model kayak begitu yang sudah mumayyiz itu akan bisa ngerekam gitu kan ya. Nggak boleh. Saya itu teringat mas, Raga ini. Nggak apa-apa kita lanjut dulu ya mas ya. Nanti pertanyaan di akhir-akhir aja ya. Biar selesai lah, biar hatam ini kan. Jadi pada waktu saya ceramah di sebuah daerah bersama seorang habib gitu kan ya. Terus suatu saat saya, yang ceramah bukan saya hanya dampingin ngawal aja Habib itu kan ya. Habib itu bawa keluarga ternyata. Nah saya mau ke belakang, di situ untuk kamar mandi belakang khusus untuk yang habaib sama yang pengawalnya itu, sama tamu-tamu yang penting itu di situ. Saya datang ke situ, ternyata ada yang nunggu. Saya tahu itu asistennya Habib. Tapi pintu kamar mandi itu terbuka itu kan, terbuka sedikit gitu loh mas, nggak ketutup. Saya tanya kepada yang asistennya itu, nunggu siapa pak itu kan? Ini putranya Habib. Ada putranya Habib di dalam. Iya. Kok nggak ditutup? Dia mau minta baju. Loh, kenapa nggak keluar saja? Nggak dibiasakan sama Habib keluar dalam kondisi telanjang. Padahal anak itu umur 7-an tahun, 7-8 tahun. Dia nggak boleh keluar itu, nggak boleh keluar. Dan anak itu udah paham banget, itu minta sambil ngelurkan tangan kepadanya. Kang mana bajunya itu kan? Celana ya, karena dia udah pakai baju. Kang mana celana saya? Celana itu dia nggak keluar mas saya. Saya bilang, masya Allah luar biasa. Perlu dicontoh gitu kan. Ngapunten mohon maaf, anak-anak kita kan di kampung-kampung itu udah telanjang aja, itu masih belum kecil-kecil gitu kan. Secara syariat fikih nggak ada masalah, tapi kita kan berbicara bagaimana membentuk karakter gitu kan. Makanya usia 7 sampai balik ini usia-usia emas yang harus benar-benar kita kasih keteladanan gitu ya. Kasih keteladanan. Itu namanya mumayyiz. Nah, kalau dari balik sampai dewasa lah itu yang disebut mukallaf, itu sudah lain lagi gitu kan. Sudah harus lebih kuat lagi mendidiknya. Udah ku anfusakum wa ahlikum naro udah bisa diterapkan. Halal haram sudah bisa diterapkan. Kalau udah anak balik gitu kan ya.
Nggak boleh kompromi kecuali hal-hal yang ada bisa dikompromi gitu. Kalau prinsip-prinsip seperti sholat itu kan nggak bisa dikompromi gitu kan. Tapi harus berjamaah itu kan ya bisa nanti pelan-pelan gitu mendidik anak ini. Seperti itu saudaraku akhwatatina fillah. So cara mendidik anak itu sangat dikaitkan dengan usianya. Itu yang membuat kita bisa mendidik dengan baik, dan itu nanti yang akan melahirkan generasi-generasi sebagaimana yang selalu kita berdoa kepada Allah dengan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu menjadi anak-anak yang qurrah a'yun, menjadi anak-anak yang penyejuk jiwa kita. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita sapa penelpon pertama Ustaz pagi hari ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa di Ya, mana? mau minta tolong Ustaz, Mas Laga. Ya. Saya mau minta nomor teleponnya Ustaz Solihin. Baik, Tolong. nanti telepon lagi Pak ya di nomor itu ya, admin kami ya Pak ya. Baik, ini jadi enggak minta nomornya Ustaz Solihin ya. Ini untuk nomor interaktif ya, Mitra Muslim di 0315624555 yang ingin bertanya, ingin diskusi mengenai pembahasan kita pagi hari ini, motivasi dari surah Toha ayat 132. Kita coba ke WhatsApp dulu Ustaz ya, ada beberapa Mitra Muslim yang sudah mengirimkan WhatsApp. Agak penelpon dulu kalau gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sodikun di Krian ya, silakan Pak Sodikun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sodikun. Ini Ustaz, kalau ini ada teman saya ya sebagai tokoh masyarakat, terus dia itu kan punya anak yang sangat menggoda sekali pada orang tuanya, sehingga orang tuanya itu istilahnya malu gitu. Nah itu bertahun-tahun itu udah terus pokoknya kita apa terus dan tentu kesabarannya itu sampai mentok istilah. Terus habis itu dia itu ya namanya greget hatinya, itu akhirnya itu anaknya kecelakaan, meninggal dunia dengan tragis. Itu apakah orang tua itu berdosa kan? Seperti begitu itu, sehingga anaknya itu meninggal dengan tragis itu karena anak orang tua yang sudah tidak tahan, sehingga anaknya istilahnya kan itu apa ya, namanya surga Allah itu ada, itu sehingga dia meninggal. Apakah orang tua itu berdosa? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkadang kalau saking jengkelnya itu orang tua sampai nyumpahin gitu Ustaz ya. Betul, Dan betul. sebagai padahal tentu bahaya sekali ya seperti itu. Dan ini seperti apa Ustaz tanggapannya jika ada kejadian sampai kecelakaan ya itu meninggal? Telepon dulu bisa diterima. Oke, ada penelpon berikutnya. Jadi kita tampung dulu untuk Pak Sodikun. Kita ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Majid di Gresik. Ustaz Junaidi, Ustaz ini. Baru Ustaz Agam. Jadi silakan Bu. Baru Ustaz. Nggih. Ini ya, Ustaz. Ibu itu geni ya. Ucapan adalah doa. Misalnya kalau putra lagi nakal tuh ya nyebut saja astagfirullahaladzim gitu loh. Jadi kalau orang Jawa bilang ibu itu ibu geni gitu loh. Doanya mabuk, musyawarah sama dengan doa gitu loh. Kalau musyawarah belen ya astagfirullahaladzim gitu saja. Apa kalau ini salah? Mohon maaf Ustazun, maaf Ustaz Satria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Hampir-hampir sama dengan Sama tadi. mirip-mirip ya. Ya. Baik, kita jawab dulu Ustaz ya, satu Siap. persatu. Jadi apa yang ditanya oleh Pak Sodikun
dan juga ditanya oleh Bu Majid itu dia. Ya, Majid. Ya, mirip sebenarnya. Jadi ada sebuah riwayat ya, yang ini bisa dijadikan patokan bagi kita orang tua. Pertama, ana inda dzanni abdi bi. Itu hadits qudsi. Ana inda dzanni abdi bi. Aku mengikuti persangkaan atau keyakinan hambaku. Karena itu dari hadis ini kita harus punya pelajaran, iktibar, selalulah bersikap atau berprasangka yang positif terhadap apapun, terhadap siapapun. Karena dikhawatirkan itu bisa terwujud dengan persangkaan kita. Kan ada kajian-kajian yang dilakukan oleh dunia barat bahwa pikiran itu bisa membentuk alam nyata. Pikiran itu bisa mewujudkan kepada kenyataan. Itu banyak, filmnya juga banyak, terus risetnya juga ada itu. Jadi sadaqallah wa sadaqar rasul. Maha benar apa yang dikatakan Allah dan Rasulullah Muhammad SAW, bahwa yang namanya persangkaan itu diikutin sama Allah. Jadi kalau seorang hamba berprasangka positif, ya jadilah positif. Berprasangka nasihat, jadilah sehat gitu dia. Ini pertama yang harus dipegang. Terus yang kedua, ada riwayat lain yang mirip-mirip ya. Cuman riwayat ini, saudaraku ikhwatadina fidhammu, lebih tegas gitu kan. Dalam konteks pertanyaan yang ditanyakan kepada saya dari Pak Sodikun dan Bu Majid tadi. Apa? Al-bala'u muwakkalun bin nutqi. Kata sebuah riwayat ya, itu disebutkan al-bala'u muwakkalun bin nutqi, bahwa bala, musibah itu muwakkalun bin nutqi. Terkadang itu termunculkan karena representasi omongan. Maka kata Bu Majid tadi, sebenarnya bukan hanya ibu yang geni itu ya, yang mandi itu kan, yang pusoko. Bapak juga iya. Bapak itu juga iya. Makanya setuju saya dengan Bu Majid, kita kepada anak yang kondisi apapun nakalnya, itu kita berzikir saja kepada Allah. Jangan sampai melontarkan kata-kata kotor, melaknat anak, kemudian berpikir negatif kepada anak. Seperti gini misalnya, itu ngobrol sama tetangga atau sama kolega, "Bu, anakku kok nakal," gitu kan. Yang ngomong gitu itu kalau tidak dalam konteks bagaimana mengkonsultasikan supaya bisa tidak nakal, itu hati-hati gitu. Jadi nakal terus. Kenapa? Di otak ibu itu sudah nakal begitu. Kecuali itu dalam konteks mau dikonsultasikan supaya cari jalan keluar, lain lagi persoalan. Ini. Tapi keluh kesah yang kemudian keluh kesah ini negatif, jadi negatif nanti itu. Itu yang dimaksud al-bala muwakkalun bin nutqi. Jadi saudaraku ikhwatadina fidhamullah, hati-hati. Makanya tadi kalau Bu Majid bilang ada anak nakal itu astagfirullahaladzim, itu bagus, istighfar saja. Istighfar saja. Atau berdoa. Jadi kalau di orang Arab itu terkenal dengan istilah Allah yahdik gitu kan ya. Itu istilah yang kebiasaan ketika mangkel gitu kan ya, kepada seseorang gitu kan ya, atau kepada anak, itu biasanya Allahu yahdik, Allahu yahdik. Arti Allahu yahdik itu semoga Allah membimbingmu nak, semoga Allah membimbingmu nak, semoga Allah memberi hidayah padamu nak. Begitu tuh. Itu kan bahasa-bahasa yang bagus itu kan. Atau bahasa yang positif misalnya. Ya Allah nak, kenapa kamu melakukan ini? Muka-muka kamu jadi orang pinter nak. Ya, begitu kan ya. Bahasan begitu. Jangan, kok bisa kamu melakukan setan kamu nak? Pasti anaknya begini, "Hah? Aku setan." Lah ibu siapa? Kan begitu. Lah kalau anaknya setan kan ibunya juga ikut gitu kan ya. Hati-hati ngomong itu gitu loh, hati-hati ngomong. Makanya kalau anak misal pamit nih, ini tips untuk ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin sudah pernah saya sampaikan ya. Kalau anak pamit kuliah, pamit mau pergi gitu kan, nggak usah ngomong hati-hati, usah ngomong hati-hati, dan nggak usah ngomong ngasih wanti-wanti A, B, C, D, nggak usah gitu kan. Kan udah yang namanya misalnya nggak boleh minum minuman keras kan sudah sering diomongin gitu kan ya. Nggak usah. Ketika anak itu berangkat, cukuplah kita berkata,
Nek wong biyen iku ya nak mugi-mugi selamat, moga-moga selamat kan gitu kan ya. Itu bagus. Jangan hati-hati. Kalau hati-hati itu kata perintah Mas Raga. Kalau kata perintah itu kalau nggak dilaksanakan kan melanggar. Anak kita jadi masalah itu kan. Tapi kalau ma aku tak kuliah, ya nak selamat ya. Nah, wis itu bagus itu. Nanti selamat dunia akhirat gitu loh. Kalau anak itu akhirnya mampir, anak itu akhirnya ngebut, itu kan tetap selamat karena memang tidak melanggar gitu, tidak melanggar apa yang diomongkan oleh titah orang tua. Maka kalau orang Arab itu kan ma'as salamah gitu kan ya. Kalau misalnya mau berpisah gitu kan ya, mesti kan ilal liqa ma'as salamah dengan Allahu yusallim gitu kan. Itu kan doa ya. Misalnya ilal liqa ma'as salamah, ada doa fi amanillah Allahu yusallim, itu doa semua itu katanya. Ya, oke ya, sampai jumpa ya. Oke. Fi amanillah, mudah-mudahan kamu berada dalam lindungan Allah kan gitu kan. Atau ma'assalamah, semoga kamu tetap bersama keselamatan. Biasanya dijawab Allahu yusallimuka, dan engkau juga selalu diberi keselamatan sama Allah. Kan keren itu kan ya. Itu yang terjadi di tradisi Arab begitu. Dan itu juga ada di tradisi Jawa sejak dulu begitu. Hati-hati kan zaman sekarang aja karena ketakutan orang tua kan begitu kan. Hati-hati ojo ngebut. Oh, ngebut mun jenenge anak kan begitu kan. Hati-hati ojo mampir kan begitu. Nah itu kan melanggar. Kan kasihan anak berdosa kan akhirnya anak model kayak begitu itu kan ya. Nah, supaya anak tidak terkait dengan dosa, ya, bahasa kita itu bahasa doa kepada anak, dan itu yang mampu bisa membuat anak kita itu terbimbing terus oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu kurang lebihnya, wallahu a'lam. Ya, apalagi anak-anak Jawa sekarang kalau dilarang tuh makin penasaran betul, dan makin dilakukan. Betul. Ini kita ke YouTube Ustadz ya, ada yang bertanya melalui channel YouTube akun atas nama Cahyanti Nugraini. Ustadz mau bertanya nih, bagaimana untuk bisa memberikan teladan sosok ayah pada kasus anak yatim yang diasuh oleh ibunya? Ya, dimulai dari pertama masalah yang wajib. Itu kalau bisa anak diajak. Anak diajak itu beda ya. Anak disuruh sama anak diajak. Kalau anak disuruh belum tentu si orang tuanya itu ngelakoni itu kan. Tapi nek ngajak itu nggak ngelakoni. Nang masjid yuk. Berarti kan ngajak. Jangan nang masjid rono bapaknya nang omah. Ya kan? Ayo coba wudu. Bapaknya nonton drama Korea. Loh, papa masih nonton? Ya nunggu azan ini. Ya sudah, saya juga nunggu azan. Kan begitu pikirnya anak. Aku belum selesai. Abah ini PS ini belum selesai. Nunggu azan juga kan begitu. Jadi ibda binafsik gitu kan ya. Mulai dari diri kita orang tua itu kan ya. Itu satu. Kalau menyangkut hal-hal yang prinsip yang penting. Hal-hal yang sunnah misalnya. Itu guru saya itu kalau keluar dari kamar mandi itu gufronak, suaranya keras gitu. Dan itu terdengar oleh anak-anak. Ini biasa kan, Bismillahirrahmanirrahim, makan ya. Alhamdulillah, dikerasin suaranya supaya apa? Menjadi teladan bagi anak-anaknya. Begitu saudara. Mungkin ada telepon, diterima dulu. Oke, telepon terakhir ya di sesi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Mahfud di Sidoarjo. Pak Mahfud Sidoarjo, silakan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mahfud. Saya mau menanyakan masalah akhir-akhir ini. Fenomenanya itu hanya musibah, bencana alam, tsunami, dan lain-lain. Itu apa karena sekarang ini kan pemerintahan kan agak dolim kepada umat Islam. Jadi banyak kiai, masjid istilahnya dibuat tidak adil. Itu apa berakibat seperti itu, sehingga anak-anak menjadi buta,
sehingga kita sendiri sudah membaca barokah dari perbuatan yang kita lakukan. Apa begitu Pak Ustaz? Kami minta jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kurang dengar saya Mas Raga, bisa diulang tadi. Agak kurang jelas juga sih sebenarnya. Jadi musibah-musibah yang terjadi saat ini itu apakah karena kezaliman kita atau karena pemimpin-pemimpin kita dan anak-anak kita yang membangkang, yang zalim juga, itu apakah juga karena kita, perbuatan kita sendiri juga? Iya, jadi gini loh, kalau kita ini disibukkan dengan urusan yang di luar, kita jadi lupa untuk urusan yang di dalam. Oh ini pemerintah ini zalim, ini pemerintah ini begini, karena begini, karena begini, karena begini, karena begini. Diskusinya itu saja. Satu sisi kemudian anak-anak kita dibiarkan begitu saja. Soal pemerintah zalim atau tidak, itu biarlah nanti ada diskusi yang khusus dengannya. Tapi kita bicara anak kita, ya gimana sekarang? Memang situasinya kayak begini, ini tantangan. Ada mall. Zaman saya dulu Mas Raga, mungkin di Surabaya, yang sudah Surabaya itu ada sebuah toko di daerah Belauran itu. Itu paling top sudah, orang kalau ke sana udah sugih banget itu. Terus kita kemana? Ya memang susah dibandingkan antara zaman kita dulu, zaman sekarang. Zaman sekarang setiap sekian kilo ada mall. Ini markas kami Darul Al-Kayus Surabaya ini ada berapa mall? Banyak mall dikelilingi ini. Banyak mall gitu loh. Jadi akhirnya anak lebih senang kepada mall daripada ke masjid suro. Terus tanggung jawab kita. Kalau kita terus mendiskusikan yang memberi regulasi itu, waduh, repot gitu kan ya. Ya gimana lagi tuntutan kayak begini kan, regulasinya kayak begitu, sudah kita buat regulasi untuk keluarga kita saja. Misalnya, pokoknya maghrib ojo metu toko omah, wis iku mari to. Zaman kita dulu itu Mas Raga, maghrib sampai isya iku nang suro. Rumah saya di Genteng Kali, dulu saya kecil di Genteng Kali, di depan toko Siola itu Mas Raga. Ya, depan toko Siola itu dulu ada rumah di situ, itu rumah kakek nenek saya. Saya tinggal di situ sejak kecil, sejak lahir. Dan di situ ada langgar. Sekarang langgar udah jadi masjid megah di situ, langgar. Persis di pinggir jalan. Dulu langgar kecil dulu. Nah, itu tiap maghrib itu disuruh ke situ. Udah ambil sarungan itu kan. Dulu kecil itu begitu. Dan itu meskipun dipaksa-paksa kita menikmati juga akhirnya gitu. Dan terbukti sekarang ada sebuah memorial keindahan religi yang luar biasa ini. Nah, kalau anak kita sibuk untuk mengkritik misalnya, tapi di sisi lain kita tidak membentengin anak kita, susah. Kritik silakan, tetapi tetap kita bentengin. Ya apa-apa, kamu keluar nak, tapi nek wis maghrib ambil isya ojo metu. Apa maneh nek malam Jumat. Marekno surat Al-Kahfi dulu. Nah, baca maksurat dulu. Baca Widudul Latif dulu, baca Ratibul Haddad dulu. Udah setelah itu silakan keluar, enggak apa-apa. Tapi jam 09.00 mulai mana? Begitu tuh yang harus kita upayakan untuk anak-anak kita. Wae ngaji loh ya. Silakan kumpul sama konco, tapi nek wis ngaji wae salat. Itu yang penting bagi kita sekarang loh ya, di era modern ini kan. Bukan seperti zaman kita dulu yang luar biasa. Dulu nggak ada gadget, nggak ada handphone, nggak ada yang namanya mall-mall yang mega-mega kayak itu, nggak ada Mas. Hanya orang kaya luar biasa yang bisa ke mall zaman dulu begitu tuh kan. Begitu ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Yang itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dan bisa menjadi imam tidak hanya bagi keluarga tapi bagi orang-orang yang bertakwa. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadi imam untuk orang-orang yang bertakwa. Sungguh luar biasa. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa menjadi seperti itu. Kita hanya bertugas mendidik anak, sedangkan masa depan anak serahkan kepada Allah Rabbul Alamin dengan kekuatan doa. Kita
untuk anak-anak kita. Sering baca surat Al-Ahqaf ayat 15, Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala shalihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kalau kita sering baca itu, insyaallah anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang salehah dan salehan dan salehatan. Insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.